fenomena yang terjadi lah. Ini kan kita ribut kadang dengan fenomena politik yang terjadi, di mana maraknya money politik, serangan fajar menjelang pemilu itu tentu ada konsekuensinya. Jadi kita lihatlah secara objektif plus minus, terbuka dan tertutup, gitu kan. Ini udah pada tahap seperti itu. Jadi Kalimantan Bangkit ini menggugat kredibilitas, kapabilitas daripada hakim-hakim konstitusi. Ada, ya. Kenapa jadi ada pemikiran mau tertutup lagi? Kata Bang Isa memang betul seperti itu. Ada agenda-agenda terselubung. Kalau sekarang ini kan transaksinya ke masyarakat. Kalau nanti kalau itu akan terjadi, nanti transaksinya ke dalam antar apa namanya caleg-caleg ini. Nah, siapa yang punya kapital yang kuat, dia bisa dapat nomor urut di atas. Siapa yang punya kedekatan dengan ketua partainya, dia akan bisa jadi anggota DPR tentunya. Jadi baik DPRD, DPR tingkat 1 maupun DPR RI kan begitu. Tapi di antara kedua ini, manakah yang lebih baik kalau menurut dari pengamatan Pian? Ya kalau makanya itu tadi, kedua-duanya punya sisi negatif dan positif. Kalau yang terbuka tadi, mestinya partainya itu harus memberikan visi misi yang bagus terhadap kader-kadernya, dididik dalam macamnya. Silakan yang terbuka bagus. Kalau yang tertutup, tadi kejelekan yang itu tadi, gitu kan. Tinggal kita melihat ada undang-undang dulu yang mau diajukan juga bahwa yang namanya tokoh ini kalau dia bermasalah gitu di masyarakat, dia tidak boleh dicalonkan lagi, tapi itu kan mandek gitu, tidak jadi undang-undang, sehingga koruptor barangkali mungkin tetap juga bisa mencaleg di situ. Nah, kita dalam mendidik masyarakat ini belum sampai ke sana. Masyarakat kita ini banyak banget gitu, ya kan? Jika ibaratnya tenaga untuk mendidik masyarakat mana yang baik, bagaimana cara memilih yang baik, belum sampai ke sana. Makanya tadi disampaikan juga masyarakat kita ini banyak banget, jadi sebagai komoditi politik hanya mengumpulkan suaranya saja. Mau dikemanakan itu tergantung dengan orang yang jadi. Dan yang kita ini dulu kita lihat di lapangan, mereka yang jadi pun kita mengenal lagi siapa yang memilih dia gitu. Itu dia jadi kayak orang dorong mobil gitu kan, mobilnya mogok didorong, begitu dia sudah jalan, nggak tahu siapa yang mendorong tadi. Tinggal sejam aja. Kita jam 9 sekarang 25 tahun kita. Apa problemnya nggak sih orang Kalimantan? Mendorong ke arah Saya bicara demokrasi. Kita sudah demokrasi kita ini gagal masih. Ya oke, kita yang sangat susah untuk kita jawab. Apakah kita hanya berdebat soal buku-buku saja? Tentu tidak. Kita harus ada real ya dari forum ini. 71 itu kan harusnya betul. Kita sepakat bahwa ini mengingatkan kepada publik, inilah hasil dari transaksi politik pada 2019 lalu. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah. Dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh unsur penyelenggara negara, pengatur kebijakan negara ini adalah mengutamakan keselamatan rakyat dalam setiap tujuan pengambilan kebijakannya. Kemudian dalam pengambilan kebijakan atau keputusan itu, maka harus didasari oleh nilai-nilai luhur dalam menentukan keputusan yang menyangkut masa depan. Nah, mengingat itulah terkait dengan apa yang mungkin akan diputuskan oleh lembaga tertinggi di sektor yudikatif MK, maka kami berharap bahwa nilai filosofis ketiga aspek itulah yang akan mereka munculkan pada saat mengambil kebijakan untuk menentukan apakah akan memilih proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Kemudian yang berikutnya, catatan penting yang kami sampaikan adalah bahwa proses proporsional terbuka telah berjalan setelah memasuki tahap proses pertamanya. Artinya dia sudah berjalan dengan baik sampai pada saat ini sudah partai-partai
mendaftarkan calon-calonnya untuk mengikuti perhelatan pemilu di tahun 2024. Ini tentu sudah ada dasar hukum yang kuat yang sudah diatur oleh proses sebelumnya, termasuk pada saat MK di periode sebelumnya sudah memutuskan bahwa yang paling tepat untuk proses pemilu itu adalah proporsional terbuka. Nah kemudian kalau kemudian ternyata muncul lagi pemikiran untuk menjadikan ini proporsional tertutup, maka ada beberapa hal mendasar yang harus menjadi catatan penting oleh MK dan mungkin oleh pemerintah termasuk oleh DPR RI. Yang pertama adalah apakah dulu kajian yang dilakukan oleh MK pada saat mereka memutuskan itu masuk pilihannya adalah proporsional terbuka tidak tepat, atau mungkin yang saat ini yang melihat yang lebih tepatnya adalah proporsional tertutup. Jadi ini perlu didalami lebih jauh lagi. Apa yang melatar belakangnya, kemudian apa misalnya landasan filosofisnya segala macam. Tapi dengan catatan pentingnya tadi 3 aspek di dalam implementasi bernegara harus tetap dilakukan. Tadi unsur musyawarah mufakat dalam misalnya hikmah kebijaksanaan, kemudian masalah kepentingan keselamatan rakyat, dan terakhir adalah nilai-nilai luhur dalam menentukan keputusan masa depan. Proporsional terbuka itu sebenarnya sebuah kebijakan yang menurut pandangan kami sudah sangat tepat. Karena dengan kebijakan proporsional terbuka, publik bisa lebih banyak tahu mengenai calon-calon yang akan diusung, yang akan dicalonkan oleh partai. Nah sehingga semua jejak rekam mereka yang bercalon ini akan diketahui oleh publik. Nah memang masih ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Tapi secara prinsip di situ rasa keadilan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, karena mereka bisa tahu bahwa calon-calon yang diusung ini adalah calon. Kemungkinan putusan MK itu mengarah kepada proporsional tertutup, dan itu juga direspon oleh Mahfud MD bahwasanya rahasia negara yang dibocorkan oleh Denny Indrayana itu harus diusut. Akan tetapi isu yang dilempar oleh Denny Indrayana ini adalah masalah substantif pelaksanaan pemilu yang berbahaya apabila diintervensi di tengah jalan. Karena proses pemilu ini sudah berjalan, itu pertama. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh MK dengan quote and quote masuk kepada wilayah-wilayah yang sebenarnya itu adalah kewenangan dari partai politik dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Jadi kalau isu ini tidak direspon, maka ini akan menjadi sangat buruk. Pertama adalah bocornya tentang putusan MK, kedua intervensi di tengah jalan pelaksanaan pemilu. Maka yang kami pertanyakan adalah apakah Mahkamah Konstitusi itu masih namanya demikian ataukah menjadi mahkamah konspirasi di dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang ingin saya sampaikan. Oleh karenanya MK harus duduk pada proporsi yang sebenarnya, khususnya hakim-hakimnya. Jadi hakim-hakim yang tidak kredibel itu mesti dilakukan evaluasi, karena ini menyangkut kepentingan berbangsa dan bernegara. Kira-kira demikian. Diharapkan kita tentu, karena ini masih isu, dan harapan kita masih jangan dikacaukan di tengah jalan, tetap proporsional terbuka. Ya mungkin ada dalam proses berdemokrasi dan konsolidasi demokrasi itu tidak akan diperkuat apabila rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu benar-benar memiliki pemahaman bahwa apa yang mereka suarakan yang menjadi aspirasi mereka di dalam proses pemilu itu sangat menentukan kualitas demokrasi, kualitas kepemimpinan, kualitas aktor-aktor politik di negeri ini. Jadi pada prinsipnya adalah mari saya ingin menyerukan kepada semua masyarakat agar kita benar-benar menjadi pemilih
yang berkualitas dengan menghindari tentunya praktek-praktek money politik yang mungkin dalam episode pemilu hal-hal seperti itu seringkali menjadi permasalahan. Nah, jadi kualitas demokrasi kita harus kita kedepankan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil, jurdil ya. Nah, itu yang saya pikir juga menjadi poin yang harus disuarakan oleh forum Kalimantan Bangkit. Demikian teman-teman media. Terima kasih.